Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Pertarungan kelas featherweight dalam perebutan gelar juara, yang mana gelar ini telah diwariskan karena sang juara sebelumnya yaitu Ilia Topuria melepaskan gelarnya demi bisa perebutan sabuk juara di kelas lightweight. Nah, kehilangan sang juara yaitu Ilia Topuria dan juga kehilangan mantan juara di kelas featherweight yaitu Max Holloway yang kini pindah ke kelas lightweight, seakan kelas featherweight menjadi sepi dan tidak seru lagi. Namun rupanya itu salah besar, karena ada sosok baru yang menurut gua benar-benar the boogeyman, atau bisa dibilang zombie. Yap, dia adalah Diego Lopes. Berkat penampilannya tadi, benar-benar membuat siapapun yakin Diego Lopes akan kalah knockout karena telah menerima begitu banyak serangan dari Volkanovski. Tapi rupanya sosok Diego Lopes memang pantas mendapatkan title shot, karena sebanyak apapun serangan Volkanovski tidak bisa membuat Diego Lopes kalah knockout. Padahal jumlah serangan Volkanovski adalah 2,5 kali lipat serangannya Diego Lopes. Tapi ini orang benar-benar zombie yang mana tidak bisa dibuat knockout. Walaupun pemenangnya adalah Volkanovski, tapi pemenang di hati para fans adalah Diego Lopes, karena telah memberikan penampilan yang sangat luar biasa hebat, di mana kedua fighter punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana Volkanovski unggul dalam hal akurasi, volume, pengalaman, kontrol emosi, dan ketahanan pukul. Sedangkan Diego Lopes unggul dalam hal power, timing, durability, pressure, dan ketahanan pukul. Yap, sebenarnya bisa saja Diego Lopes yang menang kalau saja Volkanovski tidak punya ketahanan pukul yang kuat. Karena siapapun fighter sudah seharusnya knockout di tangan Diego Lopes. Karena fighter sekelas Volkanovski saja bisa knockdown, apalagi fighter lain. Di pertarungan ini, Diego Lopes sangat terlihat brutal dalam hal power tinjunya. Hal itu bisa dilihat dari statistik ini, di mana jumlah serangan signifikan Volkanovski 2,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan serangannya Diego Lopes. Nah, walaupun serangan Diego Lopes selisih hampir 100 serangan, tapi wajah Volkanovski lebih babak belur ketimbang wajahnya Diego Lopes. Nah, karena Diego Lopes tidak mampu membuat Volkanovski knockout, walaupun Volkanovski juga sempat sempoyongan, akhirnya hasil pertarungan diserahkan ke tangan juri. Dan tentu pertarungan dimenangkan oleh Volkanovski, karena dari jumlah serangan signifikan strike, Volkanovski sangat amat unggul. Volkanovski juga unggul dalam takedown, walaupun dengan hanya 1 takedown saja. Volkanovski juga unggul dalam hal control time, walaupun hanya 1 menit saja. Di ronde pertama, kedua fighter masih sama-sama saling mengukur. Namun sesekali, mereka bentrokan yang another level. Karena setiap ada pertarungan jarak dekat, mereka sama-sama secepat mungkin saling menghantam, karena keduanya punya kecepatan yang luar biasa. Namun sesekali Volkanovski kecolongan dan terdiam karena power dari Diego Lopes. Nah, karena Volkanovski menyadari dalam ancaman, maka tentu cara meredam serangan adalah dengan takedown, dan itu berhasil, ya walaupun dengan cara susah payah. Diego Lopes hampir tamat karena ground and pound-nya Volkanovski, di mana Volkanovski sangat terkenal punya ground and pound yang paling berbahaya di UFC. Karena fighter sekelas Islam Makhachev saja kewalahan luar biasa. Namun Diego Lopes diselamatkan oleh bel pertarungan. Di ronde kedua, saat mereka bentrokan hebat, di sini Volkanovski unggul dalam hal kecepatan hingga Diego Lopes terpental. Tapi Diego Lopes lebih unggul dalam hal kombinasi. Nah, karena kombinasi dari Diego Lopes membuat Volkanovski knockdown. Di ronde ini Volkanovski babak belur. Di ronde ketiga, mereka punya pertempuran yang sangat epik, di mana dalam gerakan lambat, mereka rupanya saling menghantam dengan waktu yang bersamaan. Wah, itu keren banget sih. Di ronde keempat, Diego Lopes meminta semangat dari para penonton. Di ronde ini, lagi-lagi Diego Lopes menampilkan kombinasi yang sangat cantik, di mana seorang Volkanovski bisa tanpa sadar kena uppercut, hingga membuat Volkanovski sempoyongan dan makin babak belur. Di ronde kelima, Diego Lopes meminta fans lebih bersemangat lagi. Diego Lopes makin kuat pressure-nya, makin brutal dan membabi buta serangannya. Tapi Volkanovski sudah terlalu berpengalaman, tentu tahu kunci kemenangan adalah bukan nafsu dan amarah, tapi ketenangan. Walaupun Diego Lopes penuh dengan amarah, dengan nafsu yang menggebu-gebu, bahkan meminta Volkanovski untuk saling brawl, seperti apa yang dilakukan Max Holloway, tapi Volkanovski tidak mau terpancing dan tetap sabar dan tenang hingga waktu habis. Dan Volkanovski pun akhirnya mendapatkan gelar juara lagi, di mana Volkanovski membuat rekor baru, yaitu sebagai satu-satunya fighter yang mencapai usia 35 tahun tapi masih bisa mendapatkan sabuk juara.
khususnya dari kelas welterweight hingga kelas flyweight. Nah, sedikit gue juga mau bahas pertarungan lain di UFC 314, di mana pertarungan regenerasi di kelas lightweight antara Jim Miller yang berusia 41 tahun melawan Cash Hooper yang baru berusia 25 tahun. Walaupun Jim Miller kalah, tapi hanya kalah via keputusan juri. Pertarungan berikutnya, Dan Ige akhirnya mendapatkan kemenangan lagi, walaupun melawan fighter prospek. Dan walaupun kalah dalam segala hal, tapi berbeda dengan Diego Lopez, Dan Ige bisa membuat lawannya kalah finish, yaitu via TKO. Pertarungan selanjutnya di kelas light heavyweight, akhirnya Dominic Reyes kembali brutal dan mengerikan lagi setelah terpuruk dalam beberapa tahun terakhir, karena akhirnya menang via knockout, bahkan hanya dalam satu ronde. Namun kali ini dengan teknik counter attack-nya yang mematikan, padahal lawannya adalah fighter sekelas Nikita Krylov. Pertarungan berikutnya, nah ini lu semua wajib banget nonton pertarungan ini, sumpah seru banget. Gue suka banget gaya tengilnya Jan Silva, tapi tengilnya itu bukan asal tengil, karena Jan Silva baru tengil itu ketika menyadari bahwa Bryce Mitchell levelnya di bawahnya. Hingga puncaknya Jan Silva mulai serius di ronde ketiga dan mencekik Bryce Mitchell dengan teknik mengerikan. Dan kemenangan Jan Silva ini ada hal yang unik, di mana mungkin tanpa teman-teman sadari, selain grup Dagestan dan grup Georgia, rupanya Brazil punya grup yang mengerikan. Karena keempat fighter berkacamata unik ini punya rekor fantastis, di mana jika ditotal, rekor mereka adalah 19 kali menang dan belum pernah kalah. Wah, siapapun di kelasnya wajib waspada nih. Di pertarungan selanjutnya, Yair Rodriguez makin meyakinkan kita semua bahwa sehebat apapun fighter dari Bellator, tidak ada apa-apanya di UFC. Karena dari segi signifikan strike saja, Pitbull kalah jauh dibandingkan Yair. Dan isunya, setelah kekalahan ini, kabarnya Pitbull keluar dari UFC. Di pertarungan selanjutnya, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, Chandler yang biasanya brutal di mana setidaknya membuat lawannya kewalahan, seperti Charles Oliveira, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje, tapi di pertarungan ini tidak seperti Chandler biasanya. Yang mana gue rasa tubuh Chandler sudah sangat rusak di seluruh tubuh, karena Chandler jauh lebih lambat dari biasanya dan lebih takut untuk menyerang. Karena di pertarungan ini, Pimblet menang dalam segala hal. Karena bayangin aja, dalam hal signifikan strike, Pimblet unggul hampir 8 kali lipat. Yap, walaupun Chandler punya takedown lebih banyak, tapi kontrol dari Chandler sama sekali tidak memberikan ancaman apapun. Tapi sekalinya Pimblet membanting Chandler, Chandler hancur sehancur-hancurnya. Karena sebelumnya tendangan lutut Pimblet membuat wajah Chandler robek, sehingga saat dikontrol, darah Chandler tidak pernah berhenti mengalir. Dan Pimblet terus menghantam Chandler hingga wasit melihat bahwa Chandler tidak ada pertahanan lagi. Dan setelah pertarungan ini, Pimblet juga mengatakan akan memperlakukan Ilia Topuria seperti apa yang dilakukan Pimblet kepada Michael Chandler. Nah, itulah rekap singkat hari ini. Sekian dan terima kasih.